Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara Mau'idhah Hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Haji Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir nggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikih, al-ahkam al-fikih. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzon wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau iddatul mutafa'an hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyra. Kalau dia min dawatil hamli wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'na hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail. Termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min. Membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri, duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus siyal, bahwa mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya, dengan tertib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar, sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail, saya harapkan santri sarang, karena dulu Mbah Zubair itu ma'ruf bil faqih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Yofur ngaji sama Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Lah Mbah Mahfud ini muridnya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah. Sayyid Abi Bakar Sato punya kakak namanya Sayyid Umar Sato. Itu dulu kiainya mbahnya Mbah Mun itu, Ahmad Su'aibin. Itu dulu berwasiat kalau ngojlok adiknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anah itu, serana gunane mulang kitab gede-gede, yang penting apal. Akhirnya kita ini korban konsepnya Sayyid Umar, jadi disuruh muhafadzah. Karena memang harus hafal, jadi mahfudot saat tadi jagoan sama Gus Sofur. Apa ingat ketika dulu muhafadzah? Karena kalau kita muhafadzahnya alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu, mesti kebut ya Gus, enggak mesti bingung. Jadi ada trik. Ya akhirnya betul anak-anak dikebut terus gurunya semuanya terus wes pun Pak. Jadi bisa diakali juga akhirnya ya lolos.
Terus cerita kedua ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zufur musyawarah, Fathul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlok sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zufur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaan. Jadi, kenapa Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah. Akhirnya diganti kulhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini enggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba Fatihah. Nah, itu fikih kita. Makanya saya berharap nanti Gus Zufur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau nggak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu udah baca Fatihah. Nah, ini nanti supaya jadi Fathul Masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Tidak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal mathani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin. Karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu Fisama Irobiah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus. Semuanya dua-duanya Kiai Kudus. Itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya pokoknya mungkin ya. Orang mungkin. Terus dia cerita Qala Rasulullah gini. Panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam. Sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar kata gurunya, pokoknya cara aku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, ya ampun mboten napa-napa. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim padahal mulai tadi kamu terus bantah saya? Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang Pak Guru bilang qala Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Jadi itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut guru. Kalau tapi bilang kalau qala Rasul gini-gini bisa saja guru salah dalam menafsirkan qala Rasul. Ini penting sekali dalam ulumul Quran. Saya yakin Gus Zufur lebih tahu. Misalnya begini. Saya sering kali digugat oleh para saintis. Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim. Kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan Qurannya kata saya. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qurannya, tapi kita yang mengartikan bahwa alagen itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alagen segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alagen benar-benar maknanya segumpal darah, karena untuk litahjin atau untuk litakbeh supaya manusia tidak sombong diceritakan
dia diciptakan sejenis segumpal apa? Darah. Bukan harus materinya dari segumpal darah, tapi sejenis itu. Ya untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau secara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar. Tadi saya ketika melihat drama Umar tuh, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau tuh sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengintikan, Hada maro'a Allah wa ro'a Umaru. Hada maro'a Allah wa ro'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hada hukmu wa ro'a hukmu Umar. Walakin qulu hada hukmu Umar. Ingkana sawaban famin Allah wa ingkana khoto'an famin Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah. Mungkin Gus Zofur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikancani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajar ya kan, kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri madza yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu madza yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu madza tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bi husnil khotimah apa suil khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang suul khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zofur. Sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang. Meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu ndak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kuffar, malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri apa? Syai'un aw yatuba alaih. Dalam surat Ahzab, ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Masih ada kata aw yatuba alaih. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tobat. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Syekhina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam nggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti nggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yuflifu qaumun fa'alu bi'aihim hakadha. Zaman itu binabihim hakadha. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujja wajjuh wa kusirat rubaiyatu wa udmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau, kaifa yuflihu qaumun fa'alu binabihim hakadha. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya nggak akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron gitu. Tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmunya. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gus Zofur berteman juga ada ilmu. Nah, ini yang saya harapkan dari Anwar 3. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya. Karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek. Jamiyah anti koler dulu awalnya. Selama-lama diganti Mantap. Terus di era putra-putranya diganti Tigrul Feeling. Itu kalau jagungan sama bapak itu beliau bilang, intinya begini.
Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye, oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mek, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mek. Itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajan sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan dibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh, karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan, macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi ahkam Al-Quran, baik yang fiqhud dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya jahil. Kamu ustadz bodoh. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu, ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi kok. Sudah benar jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun ar-Rasyid. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si Fasakata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wasina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan. Dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslahu ala dhuhuri, ya yang penting sumatat guru ni'mata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zofur lebih tahu ya, saya pernah di
UII itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UII. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan. Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti baca sabkit tolab setelah mencari. Kalau belum mencari kok, mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Nah, Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takirat Saidul Khobir yang di Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Syekh Zamzami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak, saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasra. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man sholal barden dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunah rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Bapak kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak ngikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan kebetulan saya hafal. Jadi saya sudah ngikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh biar ada tambahnya itu. Itu
Lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa Gus tadi 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan dari kitab besar terus diringkes. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayudrokukullu, layudrokukullu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai deres kulhu itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisa lanya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober menghafalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang nggak bisa, wadduha kadang nggak bisa. Imam Mitraweh kadang nggak bisa dia karena dia besar kober karena ngapalkan Quran itu kan berat. Karena suatu saat saya itu tahlil jejer santrinya bapak. Dia tahlil kulhu, ojo tahlil kulhu. Itu juz 30, koyo apal 30 saja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 3. Sampai seperti itu. Gayanya maca kulhu kayak wis apal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh nggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin ya mungkin beda itu. Saya sendiri juga agak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur itu. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun. Sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering dinasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk, la nadrima yuftamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya bagus nih Fatimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang enggak baik ya. Tapi yang jelas enggak tak saboyong. Karena pondok saya bilang enggak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sing beling dilalap boyong, tapi jogeman boyong gitu. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat karena pakai kriteria fikih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya enggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi aksi reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubur karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asadili mengatakan a'linu bito atikum kama yatadzoharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian tuh nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang
Karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau to'at harus iklan, a'linu bi to'atikum. Kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab, sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan, wah itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zofur. Jadi kita harus baca kitab itu banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas. Kalau sesuatu itu enggak jelas, kita harus bersikap enggak jelas. Jangan sesuatunya enggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan. Karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan, kalau saya harus kulil haqqa walau kana murron, misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun ar-Rasyid, bahwa Musa yang termasuk Afdalul Khalqi tentu, termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda, itu kalau Pak Quraisy Shihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami, karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3, tidak harus seperti itu, boleh nggak apa-apa kata saya. Jagani nak salah itu, sing salah sampean tok. Itu kalau musonep ngarang kitab bilang kami, itu Gus Zofur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu udah sependapat. Karena resikonya tinggi sekali. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jumlah tadi yadun anta, saro-saro ala rosi anak gitu kan. Itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, tadi Gus Zofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua, itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran. Dan paham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umair. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor. Istasyarah Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi. Jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'adz, tapi yang jelas itu Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang melawan Jababiro. Tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari seminar keramat, terus kiai itu juga serau usah diaturi gitu. Jadi kadang keyakinan itu ya salah.
Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh, kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini. Ini buatan nyindir, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun, misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru, gitu. Itu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri 100 urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu nggak nunggu kaya. Kalau adat sana kan nggak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatil. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya, wa tusannu misalnya as-sholat binasatin atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isyik, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa, kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi, Harun ar-Rasyid, kayak siapa tadi, Mikdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama. Dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balilo, katanya gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balilo, pakai tak. Ya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelon. Saking balelonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan taghal ma'. Begitu juga betapa dasarnya angin karena disebut dirihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai tok ya. Ini ain tok ya. Ini yang pakai apa? Ain alif. Ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Gus Sulfur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak
apa ya banyak ya nabi al ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di muhadharah ini kajian-kajian fikihnya itu harus dihafalkan. Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Said Umar, kakaknya Said Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfudz, harus dihafal. Saya sendiri dengan Gus Zufur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau nggak muhafadzah itu nggak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu. Dulu Mbak Fakih itu ahlinya Faati. Jadi kalau ada orang anak nggak naik ditanya. Sungkin arah munggah pening di ngitung terminal, Mbah. Ngoten niku Mbak Fakih terus diunggahno. Kata beliau, nak nganti ning terminal dadi wong nakal aku sing kedosan. Mergo tadi mayu adi ilal haram nggih. Haram. Sehingga dulu masyhur kalau anak-anak tidak naik itu sudah kong kali kong. Mau natakoki muni ning terminal yo. Karena kiai itu mesti pantangan. Taman kalau nggak percaya coba aja. Anak yang nakal mau boyong terus disowankan Gus Zofur. Gus, nak jenengan boyong balik mereman malih. Mau mikir, mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai loh. Ini kan cerita dulu. Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan, tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh, itu ya rada angel, modifikasi ini rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Itu tetap iso ya. Kok Allah tetap annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa, tetap Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka, dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih, santai kan wong. Bengak. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'atsur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhaka, bisa bikin orang tertawa, abka, dan bisa bikin orang menangis. Mane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya wis ngono pangeran kersane. Mane nek ana santri guyu mbarno iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis kebayang ngono. Allah itu sangat mampu gawe fitarti pihadil kualibi ing dalam nertibno susunan ikilah piro-piro alam raya. Artinya maknane kolab tu haikal tu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini, ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa. Mulai diatur hakiki sampai sing final dzuril aini. Kowe tak warai ben dadi wong alim, ya dunya iku mesti ana loro, ana hakikat napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusia itu ya kedikte atau terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Napa hakikat dan misalnya gini. Rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa buta terus diduduki kentong ben butane mire ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sinifi nadhuril aini. Hakikate ya rembulan tetap seperti semula. Surab yang ono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi tidak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah ku wajibil wujud, tapi ra kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimbiqiati yahsamudum anu napa ma'a. Ana fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Nah, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qawaid. Nah itu dasar ilmu tafsir, ya dasar napa ilmu tafsir. Mengenai ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat, iku diisnatno ning ar-ra'i, eling-eling ya napa? Ar-ra'i yang melihat, ya ra'in fahuwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, nggih, Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat.
Iku Allah istilahno ora kok faida asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Jadi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nadhuril aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Lane Allah nak barang ra hakikat iku diisnatno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum, karena ndak menyentuh hakikat. Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Nah, jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe, wah santri-santriku do hafid, ai fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al-khati', dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koki, apa Zaid itu hafal Quran, ra'aituhu hakadha. Kowe aja muni huwa kadzalik, keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Sing bener apa? Azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha taghrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam, tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono zahir. Ya anak zahir jenis fi nadzuril aini. Lamane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu ai fi nadzuril aini, karena mengembalikan kamu kowe wis matek, jadi lemah, jadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham? Itu jenis fi nadzuril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi fi nadzuril aini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Lha iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Fi nadzuril aini atau fi nadzuril makhluk apa? Fi nadzuril makhluk, dalam pandangan makhluk. Wa illa inda Allah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel gawe kowe cara nurut angel. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel nurut. Pesek iku nafase piye? Kan kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah ku kabeh gampang kun bayak. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene angel. Kang mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Kowe ku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Udah yo seneng. Galah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi apa? Unik. Dadi wis pangeran. Lho kabeh ku pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe ndelok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi? Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pangeran gak iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung. Putih cempek darani ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya, eling-eling ya, pokoknya yang ilmu tafsir ana kaidah sesuatu itu kadang dingendikan Allah fi nadzuril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nak menunjuk zahir ya ana akbar, ana ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya, tapi kabeh iku ilmu zahir nggih. Napa ilmu inda Allah iku sawa, napa inda Allah iku sawa.
Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Kalau ngene lho misalnya, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono, misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Taruk. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario ya harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analogine ngono, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain bangunan. Itu kan kamu tahu sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak kowe gawe cerita ning film utawa cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir, ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gatot Kaca, ya Gatot Kaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikate Nabi itu sebelum Nabi ada. Ya analogi ini kira-kira. Jadi kira usah iskal kok wong modern. Wah, apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad? Wah, apa ora ono hadis sing bener ora roh, ora kok ora ono napa? Ora. Ora roh cangkeman oh. Ora cangkeman wis meneng nek ora roh iku meneng. Ya dadi beda. Lah mergo donya iku ana secara nazaril aini tentu nabi ku wujud ba'da Adam, wa ba'da Sis, wa ba'da Musa, wa ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kayak ngene lho, misalnya kan tulisan alhamdulillahil qawil walib kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau ndak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti pondokan dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan? Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi alhamdulillahil qawil walib. Berarti ini kan mahallu nadzorika yang jadi pusat perhatian kamu itu yang mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti itu wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi alhamdulillahil qawil walib. Lah Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kamislihi syai'un tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya mbek kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dina ra takekno bumi. Terus umat-umat sing bidol ngene iki digawe engko piye nak sing nak nabi iso nyafaati nak ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Bikin lah bulet-bulet. Wis kira-kira ngono wis pikir-pikir dhewe pokoke ngono lah. Nak ora paham bangetan ora. Bengak-bengok nak mulutan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak. Paling gak kan nak didelok nabi kok adoh wah semangat. Lah ya masalah wis ra paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ra paham ra. Semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Nah, paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat yo paham. Tapi ora usah dadi santri dadi kiai, nak paham apa? Ya jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kaidah sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nadzaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi dzat sing mirsani barang ra ketok. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Bocah kandhane kok angel. Mane ngaji to, ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi dzat sing pirsa barang ra ketok. Terus mbok arani barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir Allah kok muni ra ketok. Indawa gak ana barang ghaib. Indawa zahir kabeh, mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, maklum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi binisbat
ilaina. Dong yo. Alhamdulillah ya pasanan tenan ya semoga angger. Paham berapa mau enggak nggih. Niati nyenengno guru. Jadi wong muni paham kemungkinane loro. Nak paham tenan yo paham. Nak ora paham ganjarane nyenengno guru. Dosane bodoni. Ora paham kok muni apa? Nggih. Ya monggo pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusahno guru. Milih ndi? Mending gawe wis nggih. Engko tak istighfarna lah, gampang. Hubungan mbek Allah iku luwih gampang timbang mbek kowe, napa? Ka Allah iku dat sing apian. Lan cara kaidah fikih piye? Atuk urusan mbek pangeran timbang mbek urusan Bani Adam. Mergo hakwa mabniun alal musamaha. Allah iku urusan mbek wong digawe gampang. Tapi urusan mbek wong wah ribet napa? Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jaluki sepuro gampang. Tapi nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa? Ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh wae urusan mbek pangeran timbang urusan mbek Bani Adam. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madhabi Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, dimben nak sing kula mati sing ngisap sinten?" Kanjeng Nabi ono lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus diceluk kan Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nak sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadzal arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tahu tak gaji, ora tahu tak kei dhuwit, Allah ora tahu tak tulungi, jute selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya saja. Jadi kan Nabi, ya Rasulullah jimen nak kula mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah kali. Mulai santai. Kanan terus jalan Nabi. Berdua, piye maksudmu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan majikan mbok rewangi ke kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita tau ngewangi Allah apa? Selama ini kita tau ngewangi Allah apa? Melok noto aras. Ayo. Melok roan ketika Allah gawe aras kan yo ora. Ayo jajal kita tahu melok roan bangun langit kan yo ora. Terus kowe nguntungno agama yo ora, yo tetep dikai mangan, dikai ngombe, yo dikai khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Padahal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iyo. Oh, boleh dipangan loh. Malah ini bener Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Loh, bareng wis. Nabi ku penasaran, piye kabeh calone. Betul ya rene kan. Maksudnya piye maksudnya? Terang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya ku nota ya mazhab hadza mazhabul Arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikane Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya ndak seneng kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang ijek ngaudit, aduk mengeran, yakin dong. Wong tuamu lagi mangkel, podokno suwe-suwe jebule gak hafid. Kadang cek ngudan-ngudan apa? Gunane apa tak pondok 6 tahun tiba dadine ngene. Apa ora ngarang ngudan-ngudan kowe. Lah kok apa ngudan-ngudan piye? Wong person aku bakal gak hafid. Jadi orang ngarang diudat-udat kan wis pirsa. Masuk ke 10 tahun yo ilmu motok kene tok. Kan wis pirsa. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal apa? Mondok 6 tahun dadi khatib, wah munggah mimbar terus laris pidato kan duwe khayal. Jebule bareng mulai mendagang kan. Wis ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lah Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal ya ora ngrugekno Allah. Dadi ya santai wae Allah. Malah ora kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono cuma wis piatu. Sesuai rencana wae. Sesuai rencana. Dadi ki pinter Allah ya ora goblok ya ora kaget. Santai wae wae. Santai. Ya wis ayo saiki wis seneng disapa apa disapa tuamu. Disapa apa? Lewat malaikat apa langsung? Langsung.
Sing ora tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur sebagai pangeran. Khalaqan gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane mohu sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku iki lho antut ya wong Arab nak darani kene iki napa antut apa kowe wong Arab nak darani kene iki zira nek mulai mriki niku antut wa urukon lan pira-pira napa otot walahman daging wa jildan kulit wa sa'ronan rambut wis iku lafat-lafat sing nggo nunjukno senenge ning pangeran binaz min kelan susunan mu'talifin kang si mutaraki bin kang saling menyusun. Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Soalnya kabeh ku indah lah. Kabeh ku indah. Ya kira sembayang nak cara kiai nak melepok iku jarene. Bayangno misal ira madhep munggah nak udan piye ngono. Jarang balik pinter nak bayangno. Piye bayangno nak ira madhep wah nak udan yo ono. Sing ape bayangno ngono ku ya sapa. Wong pengiran ge madhep ngisor iku wis didesain ben semur kok malah dibayangno ngono aneh-aneh. Wong nganggur-nganggur ribet le. Memain sanging banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arab memain dafik sing metune ra iso langsung. Yakhruju kang metu apa mak mimpin nisbi antarane iga wa taro antarane napa sulam punggung wa taro ibilan tulang iga. La ilaha illallah ta'ala karimun dat sing apian. Yes, wa anane karim, apian lomo jenenge karim. Basa to kang gelar sapa Allah li khalqi, mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing-peparing Allah. Wis mau, selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras, gawe langit, tetep digawe dhuwit. Lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakan syarat. Napa? Wong tuamu yo ngono gayane ngrumat kowe, sampeyan wis tuwek yo ngrumat kowe ribet-ribet wis ribet. Wah, hubungan mek makhluk iku ribet. Tapi Allah karimun basata li khalqihi bisa taqaramihi wal mawahib. Hubungannya selalu memberi. Yes. Wa huwa yut'imu wala yut'am. Adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan. Wah, hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi. Hubungannya kita apa? Menerima. Ngono syukur ora iso wis geblek-gebleke wong ra iso syukur. Wong puluhan tahun tiga Indonesia sejahtera. Ngono musibah yang dilene musibah itu gak fair apa? Gak fair. Tetap nikmati Allah akbar wa akbar, jauh lebih besar dan lebih banyak. Yanzilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi fila sama dunya maring langit dunya. Wa yunadilan ngundang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal min taibin. Jadi bengi jam 2:30 Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu ngisor kipas angin tak wong tenan hal min talibin ngono apa ya rapi-piye santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum ke maksiat ya ora rapi-piye ke taat ya rapi-piye pancen Allah iku al-qayyum zat yang berdiri cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro cek nemene tapi untungnya Allah Rahman ngono iku ya ora apa-apa lane masyhur anekdot ning Madura iku masyhur ana kiai santrine udah biasa kodok subuh padahal ya krungu adzan apa krungu adzan terus bareng kiai ini ning pondok dehem santrine langsung salat kabeh kiai ini ngamuk kamu itu santri apa ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah tuh langsung, tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Jebule santri ini jawab jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Iya santri ini jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai. Nah untungnya santri pas ditanya ini, pas Kiai ini didolani master suhu nih. Terus dikandani Kiai ini, yo, nah itu bener santrimu. Oh, nah itu bener santrimu. Kami itu santri apa? Dipanggil Allah enggak langsung jumrega, enggak langsung bangun, tapi nah aku singgung langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jawab santri ini santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Ribet. Sing cerita kula Kiai Madura. Yo Kiai Madura sing insop cerita kula. Aduh. Ya, terus cari untungnya Kiai ini mau pas ono suhune dadi rawani ngamuk santri. Oh, nek iku bener santrimu. Terus cari Kiai suhune. Iku santrimu iku saleh boyomu salim.
Seribet. Ya ta yo ngono lho. Urusan mbek kiai iku luwih ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah iku apian. Gak ribet apa? Allah iku apian gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Yai. Ini akhirnya waduh mata ada wakil. Nah, waduh kiai mbek Kanjeng Nabi, wong luwih gampang mbek Kanjeng Nabi. Kowe kodho kiai misalnya ngene, Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Wong mesti ngamuk. Wah, ora mungkin. Tapi misalnya Kanjeng Nabi langsung, malah ono harapan. Karena Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetep luwih gampang urusan mbek Nabi timbang mbek kiai. Yakin wis yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar orang dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu orang. Ya nggak didaftar, nono sudah didaftar itu. Alhasil kita bentaba mahabbah yang Allah bin Nabi Rasul lewat moco hal-hal seperti ini ya, lewat moco hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa? Ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa? Unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Jadi fa jawab lho, fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa? Fa unila. Mongko ngekekno ingsun hu ing wong al-matalib ing sing digoleki. Kalau rakyat mengkon lamun ningali sira al-khuddama ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal aqdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma bina nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ono sing pengen tobat wa khaifil li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu wa abikin minadzunubi ilaihi harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngene iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nak niatung turu kipas angin nikmati rahmate Allah. Muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk terus.